Bab 392. Pemikiran masing-masing. Aku baru saja tiba di Jinzhou dan sudah mendengar nama besar geng naga hitam. Hari ini setelah melihat langsung, ternyata memang benar adanya. Melihat begitu ramai orang di sini, aku merasa tenang. Namun, aku masih memiliki satu keraguan, semoga ketua tidak tersinggung. Lin Hai berpura-pura ragu dan terlihat sangat kesusahan. Hal ini langsung membangkitkan rasa penasaran Jin Dalong. Apa yang membuatmu ragu? Katakan saja, jangan sungkan. Aku mendengar kabar bahwa di daerah ini tidak hanya ada geng naga hitam, tapi juga ada kekuatan lain yang disebut geng naga air. Anak buah mereka juga sangat banyak. Jika kami lewat di jalur sungai tanpa memberikan upeti kepada mereka, mungkin kapal kami bisa terbalik dan semua barang akan rusak. Benarkah itu? Kamu juga tahu, dalam bisnis, yang terpenting adalah keamanan. Aku ingin tahu apakah geng naga hitam bisa mengatasi geng naga air tersebut. Hahaha, jadi itu yang kamu khawatirkan. Jangan khawatir, selama geng naga hitam bertanggung jawab atas keselamatan kamu, maka geng naga air tidak akan berani menyentuh sehelai rambut dari barangmu, kata Jin Dalong sambil tertawa terbahak-bahak. Kenapa ketua begitu yakin? Apakah ketua mengenal orang-orang dari geng naga air Oti? Apakah ada hubungan baik di antara kalian? Hal kecil seperti ini tidak perlu kamu risaukan, aku akan mengurus semuanya dengan baik, aku jamin kapalmu bisa lewat dengan lancar. Jin Dalong jelas tidak akan mengungkapkan hubungannya dengan saudara-saudaranya, itu adalah kartu truf terakhir mereka. Hanya beberapa orang kepercayaan mereka saja yang tahu, dan orang luar tidak mengetahui hal ini sama sekali. Ketua mungkin belum tahu, kapal barang aku kali ini sangat penting, jika tidak mendapat izin dari geng naga air, aku tidak berani melewati jalur ini. Lin Hai berpura-pura menyembunyikan sesuatu, berniat untuk menarik minatnya. Seperti yang diduga, Jin Dalong langsung tertarik dan bertanya dengan cepat, bukankah hanya membawa barang untuk pemerintah? Seberapa pentingnya itu? Lin Hai melihat sekeliling sebelum menjawab, dan Jin Dalong langsung memahami maksudnya. Dia memerintahkan bawahannya, kalian semua, tinggalkan kami dulu. Barulah Lin Hai berkata dengan suara pelan, aku tidak ingin menutup-nutupi, barang kali ini adalah perak pajak yang dikirim dari Jiangnan. Menggunakan jalur darat berisiko tinggi karena adanya perampok, selain itu biayanya sangat mahal. Aku sudah menyelidiki dengan cermat, hanya di daerah Jinzhou ini yang kurang aman. Jadi aku datang langsung untuk mengatur semuanya dan berharap semua pihak bisa memberi jalan agar perak itu bisa lewat dengan aman. Mendengar hal itu, jantung Jin Dalong langsung berdegup kencang. Perak pajak kerajaan bukanlah jumlah yang kecil, bisa mencapai puluhan ribu tak, jumlah itu setara dengan hasil jarahan mereka selama belasan tahun. Ketamakan langsung merasuk dalam hatinya, begitu kapal tiba di sini, dia bisa langsung berkhianat, dan tidak ada yang bisa berbuat apa-apa. Bahkan jika pemerintah mengirimkan prajurit untuk menyerang mereka, mereka bisa kabur lewat sungai, sehingga bahkan puluhan ribu prajurit pun tidak akan bisa menemukan mereka. Setelah situasi tenang, mereka bisa kembali dan menguasai wilayah lagi. Dengan cepat, Jin Dalong menyusun rencana dalam benaknya dan berkata dengan penuh keyakinan, meskipun ini adalah kerja sama pertama kita, karena Tuan Lin mempercayai aku, tentu aku tidak akan mengecewakanmu. Sejujurnya, aku memang memiliki hubungan baik dengan ketua geng naga air. Jika orang lain, mereka pasti tidak akan memberitahu hal ini. Aku akan segera mengirim orang untuk memberitahu ketua geng naga air, agar dia mengirimkan seseorang untuk bertemu denganmu. Masalah pengangkutan barang bisa kalian diskusikan sendiri. Selama syarat mereka terpenuhi, kapalmu pasti bisa lewat dengan lancar. Terima kasih banyak, aku bisa merasa tenang jika semuanya diurus dengan baik, kata Lin Hai, berpura-pura sangat senang. Sesaat kemudian, seseorang membawakan minuman keras dan makanan untuk dinikmati bersama. Sambil minum, Jin Dalong, yang berhasil mendirikan geng naga hitam, mulai menyelidiki latar belakang Lin Hai secara diam-diam. Lin Hai, yang menyadari hal ini, sengaja membual dan mengarang beberapa informasi, menggambarkan dirinya sebagai seorang pedagang yang sangat berpengaruh di ibu kota, bahkan memiliki hubungan dengan 5 keluarga besar. Yu Huasi, yang berdiri di belakang Lin Hai sebagai pengawalnya, merasa geli dalam hati, karena Lin Hai berhasil membodohi ketua geng sampai pusing. Setiap kata yang keluar dari mulutnya menunjukkan bahwa dia adalah orang yang sangat kaya. Yu Huasi terus mengamati mata Jin Dalong dan melihat jelas tanda ketamakan di dalam tatapannya. Jelas sekali, meskipun mulutnya mengatakan yang baik-baik,
namun secara diam-diam dia sudah mengincar barang-barang Lin Hai. Lin Hai sengaja melempar umpan untuk menjebaknya. Jin Dalong tentu saja tidak akan menyerang barang-barang itu sendiri, dia akan mengirim orang-orang dari geng naga air untuk melakukannya. Saat itu, mereka bisa memanfaatkan situasi dan menjebak semuanya. Jika mereka bisa menangkap orang-orang geng naga air, maka akan mudah untuk menemukan tempat persembunyian mereka. Tidak lama setelah itu, Lin Hai pura-pura mabuk berat, dia mengungkapkan semuanya. Dia bahkan memberitahu berapa banyak orang yang akan menjaga barang itu, berapa banyak perak yang akan dibawa di kapal, dan kapan kapal itu akan melewati daerah ini, semuanya diceritakan dengan sangat jelas. Tak lama kemudian, Lin Hai mabuk sampai tidak sadarkan diri. Jin Dalong berusaha keras untuk menahan Lin Hai agar menginap, tapi Yu Huasi menolak dengan tegas, "Saat kami berangkat, Tuan kami sudah berpesan, putra kami tidak boleh bermalam di luar. Mohon ketua memaklumi dan tidak mempersulit kami." "Baiklah, kalau begitu, aku akan mengirim orang untuk mengantarmu pulang," kata Jin Dalong. Yu Huasi dan Lin Hai sudah merencanakan ini sebelumnya untuk menunjukkan kekuatan mereka agar geng naga hitam tahu. Mereka mengangguk dan setuju, "Terima kasih banyak." Seseorang mengantar mereka ke tepi sungai, Jin Dalong juga mengirim beberapa bawahannya untuk mengikuti mereka. Sesampainya di tepi sungai, mereka melihat sebuah perahu mewah. Yu Huasi berkata kepada orang-orang geng naga hitam, "Tuan kami tinggal di kapal ini untuk sementara. Jika ketua ingin menemui tuan kami, cukup datang ke sini Saka." Melihat perahu yang begitu mewah, yang jelas hanya bisa dimiliki oleh orang kaya, mereka tidak meragukan apapun dan segera melaporkannya kepada Jin Dalong. Mendapatkan laporan itu, Jin Dalong yakin bahwa Lin Hai tidak berbohong. Dia langsung menulis surat kepada geng naga air, "Ini adalah bisnis besar, jika mereka bisa merampok barang itu, ketiga geng akan bisa hidup mewah selama 3 hingga 5 tahun tanpa harus melakukan apapun." Lin Hai juga mengirimkan orang untuk memantau setiap gerakan geng naga hitam. Lin Hai bersama Yu Huasi menikmati minuman di atas perahu sambil menikmati pemandangan sungai. Umpannya sudah dilempar, sekarang tinggal melihat apakah geng naga air akan tergoda, kata Lin Hai sambil meminum anggur. "Aku yakin mereka pasti akan tertipu, di saat kalian sedang berdiskusi, aku terus memperhatikan mata lawan. Begitu mereka mendengar bahwa kita mengangkut perak, mata mereka langsung dipenuhi dengan ketamakan, mereka pasti akan mengirim orang untuk merampok," kata Yu Huasi. "Aku juga melihatnya. Orang ini sama sekali tidak memikirkan reputasi. Meski mereka setuju di depan, namun, sebenarnya mereka sudah merencanakan untuk merampok perak kita. Ketamakan mereka akan membuat geng naga hitam dan geng naga air jatuh ke dalam jebakan," tambah Wang Dayong. Bab 393. Pembantaian akhir. "Kita tidak boleh membiarkan satu pun orang dari geng naga air itu lolos. Kita harus menangkap mereka semuanya dalam satu kali serangan. Jika ada satu yang lolos, itu bisa menjadi ancaman bagi rakyat." Lin Hai berkata dengan serius, "Jangan khawatir, aku sudah menyewa banyak kapal nelayan. Saat waktunya tiba, tidak akan ada satu orang pun yang bisa lolos," jawab Yu Huasi, pemimpin geng naga air. Jin Dajiao sudah menerima surat yang dikirimkan oleh Jin Dalong. Setelah membacanya sekilas, dia langsung berdiri dengan semangat. "Bagus, sudah bertahun-tahun tidak ada bisnis besar seperti ini. Jika kita berhasil merampok perak pemerintah ini, maka kita bisa hidup dengan enak selama 10 tahun. Dia membaca surat itu lagi dengan seksama sambil berjalan mondar-mandir. Setelah selesai membaca, dia membakar surat itu, lalu dia memanggil tangan kanannya yang paling handal. "Gun Jianglong, kamu bawa 10 orang ke geng naga hitam. Setelah sampai di sana, ikuti semua perintah ketua Jin Dalong, apapun yang dia perintahkan, lakukanlah. Jika terjadi kesalahan sekecil apapun, aku akan membunuhmu saat kembali." Seorang pria dengan bekas luka di wajahnya mengepalkan tinju dan berkata, "Ketua, tenang saja. Aku akan mematuhi semua perintah ketua Jin Dalong." Tempat persembunyian geng naga air berada di antara hamparan alang-alang. Biasanya, sebagian besar orang mereka tinggal di atas kapal. Kapal ini membentuk kelompok besar, dengan sebuah pulau kecil di tengahnya. Sebagian besar anggota geng naga air biasanya berkumpul di sini. Di area alang-alang ini, sangat sulit untuk menemukan jejak mereka. Bahkan jika mengirim ribuan tentara, itu tidak akan terlalu efektif. Berkat perlindungan alang ini, geng naga air bisa merampok kapal dagang yang lewat dengan leluasa. Gun Jianglong membawa orangnya ke geng naga hitam.
Jin Dalong memberitahukan rencana Rincin kepadanya dan meminta Gun Jianglong untuk bekerja sama dalam sebuah sandiwara. Saat fajar, mereka mengirim seseorang untuk memberitahu Lin Hai. Setelah mendapat kabar, Lin Hai segera menuju ke sana dengan senang hati. Di halaman geng naga hitam, dia melihat ada lebih dari 10 orang petarung yang tampak tangguh. Orang-orang itu berdiri tegap, dengan pedang tergantung di pinggang mereka. Mereka berdiri diam tanpa bergerak, dan dari tubuh mereka terpancar samar aura membunuh. Lin Hai berpura-pura sedikit ketakutan. Para pendekar ini tampaknya sangat luar biasa, sepertinya mereka adalah petarung yang hebat. Jin Dalong keluar untuk menyambut Lin Hai, dia berkata sambil tersenyum, Tuan Muda Lin salah paham. Orang ini adalah petarung yang didatangkan dari geng naga air. Kemarin, Tuan Muda Lin bilang ingin bertemu dengan orang mereka, jadi semalam aku mengundang mereka. Gun Jianglong memancarkan aura yang mematikan, jadi, Anda adalah Tuan Muda Lin, aku Gun Jianglong. Luar biasa, hanya dengan auramu saja sudah membuatku merinding. Kamu pasti petarung yang hebat, apakah kamu tertarik menjadi pengawal pribadiku? Harganya terserah kamu. Lin Hai berusaha keras memerankan diri sebagai seorang tuan muda kaya yang sembrono, meninggalkan kesan bahwa dengan uang, semua masalah bisa diselesaikan. Jin Dalong segera mencairkan suasana, masalah ini bisa dibicarakan nanti. Gun Jianglong adalah petarung terbaik dari geng naga air, jika kamu ingin merekrutnya sebagai pengawal, setidaknya kamu harus mendapatkan izin dari pemimpin mereka terlebih dahulu. Lin Hai menepukkan tangannya dan ikut tertawa. Ketua benar, jika suatu hari nanti aku berkesempatan bertemu dengan pemimpinmu, aku pasti akan membicarakan hal ini dengannya. Dengan petarung seperti kamu yang melindungiku, aku akan merasa sangat tenang, berapapun biayanya, aku akan membayarnya. Gun Jianglong dan Jin Dalong saling memandang, dan Lin Hai bisa melihat penghinaan di mata satu sama lain. Mereka benar-benar menganggap Lin Hai sebagai domba gemuk untuk disembelih. Kudengar kapal kargo Tuan Muda Lin akan lewat sini. Ketua kami mengatakan bahwa karena ini adalah urusan geng naga hitam, maka kami akan memberimu kemudahan, tapi biayanya tidak bisa dikurang. Gun Jianglong berbicara, tidak masalah, aku sudah membawa uangnya. Sebutkan saja harganya. Lin Hai berkata dengan sombong. 1000 tael perak, itu tidak terlalu banyak, kan? Lin Hai menunjukkan wajah yang sedikit kesal. Hanya untuk melewati 3 kapal harus membayar 1000 tael perak, ini tidak murah. Mengingat usaha besar yang dilakukan untuk membangun hubungan ini, barangmu pasti sangat berharga, 1000 tak perak untuk bisa lewat dengan aman, bukankah itu masuk akal? Kalau kamu tidak setuju, dan membuat pemimpin kami marah, akan sulit bagimu untuk lewat di sini lagi di masa depan. Gun Jianglong berbicara dengan nada sombong, menegaskan bahwa harga tidak bisa ditawar lagi. Baiklah, 1000 tael maka 1000 tak. Anggap saja aku membuat hubungan pertemanan dengan pemimpinmu. Lin Hai menepukkan tangannya dan memerintahkan seseorang untuk membawakan perak. Gun Jianglong menerima perak itu dan tersenyum. Tuan Muda Lin sangat dermawan. Ini adalah tanda dari kami, selama kamu memasang bendera ini di kapalmu, aku jamin kapalmu akan lewat dengan aman. Gun Jianglong menyuruh bawahannya membawakan 3 bendera. Bendera itu berwarna hitam, dengan gambar naga emas yang mengerikan terukir di sana. Lin Hai menerima bendera itu dan menyerahkannya kepada Liu Ergou di belakangnya. Sambil tersenyum, dia berkata, kalian benar-benar tanggap, kami pasti akan sering mengirim barang lewat sini, akan banyak kesempatan bagi kita untuk bekerja sama. Tidak masalah, karena sudah sepakat, kami tidak akan tinggal lebih lama lagi. Setelah kami pulang, kami akan segera memerintahkan saudara-saudara kami untuk menjaga keamanan barang-barangmu sepanjang perjalanan. Setelah selesai berbicara, Gun Jianglong pergi dengan membawa peraknya. Jin Dalong berkata, sekarang, Tuan Muda Lin sudah bisa tenang, dengan 2 kelompok besar yang melindungimu, barang-barangmu akan sampai dengan aman. Terima kasih banyak, Ketua. Ini 1000 tael perak, anggap saja sebagai biaya lewat untuk geng naga hitam. Lin Hai melambaikan tangannya, Wang Dayong segera menyerahkan sekantong uang. Jin Dalong langsung menerimanya tanpa basa-basi. Jika dia terlalu sopan, itu akan menimbulkan kecurigaan. Setelah melihat Jin Dalong menerima uangnya, Lin Hai tersenyum dan berkata, aku membawa sebotol arak yang bagus, ini adalah arak kerajaan, bagaimana kalau kita minum bersama malam ini? Jin Dalong, yang merupakan seorang pecandu alkohol, langsung bersemangat setelah mendengar kata arak kerajaan. Selain untuk menghilangkan kecurigaan Lin Hai,
dia juga ingin menikmati arak kerajaan tersebut, dia pun langsung setuju. Baik, aku akan senang denganmu, aku ingin tahu seperti apa rasa arak kerajaan. Kata Jin Dalong, kalau begitu, aku pamit dulu. Aku harus mengurus barang-barangku, aku akan datang lagi nanti malam. Kata Lin Hai, selamat jalan, Tuan Muda Lin. Jawab Jin Dalong. Lin Hai pulang ke kapalnya. Saudara Yu, keberhasilan malam ini semuanya tergantung padamu. Pastikan tangkap semua orang di geng naga hitam, jangan biarkan seorang pun lolos. Jangan khawatir, dalam beberapa hari ini kami sudah mengawasi gerak-gerik setiap orang di geng naga hitam, begitu ada perintah, tak satu pun dari mereka yang bisa melarikan diri. Baik, kita bertemu nanti malam. Lin Hai kembali ke kapalnya untuk tidur, sementara Yu Huasi meninggalkan kota Jinzhou dan kembali ke markas besar pasukan. Jaring besar yang tak terlihat telah mengepung geng naga hitam. Begitu malam tiba, mereka akan bergerak untuk menangkap semua anggota geng naga hitam. Bab 394. Persiapan pengepungan. Menjelang sore, Situ dan Liu Ergou kembali ke kapal. Lin Hai juga sudah bangun dari tidurnya. Pakaian Liu Ergou terlihat robek di beberapa tempat, membuatnya terlihat berantakan. Lin Hai melihat penampilan mereka dengan kaget. Aku suruh kalian menangkap orang, bagaimana kalian bisa jadi seperti ini? Semua ini salahku karena terlalu ceroboh. Aku tidak menyangka orang itu begitu ganas, hampir saja kami kalah di tangan mereka. Apa, ada kejadian seperti itu? Apakah mereka sudah ditangkap? Tanya Lin Hai buru-buru. Tenang saja Tuan, kami sudah menangkap mereka semua. Kalau sampai kami membiarkan mereka kabur dalam situasi seperti ini, kami tak punya muka untuk kembali ke sini lagi, jawab Liu Ergou. Situ menjelaskan apa yang terjadi. Saat Gun Jianglong dan kelompoknya membawa uang perak itu pulang, mereka diam mengikuti dari belakang. Begitu tiba di tempat yang sepi, mereka langsung melancarkan serangan. Tak disangka, orang dari geng naga air ini sangat ganas. Mereka tidak panik saat disergap, dan masih melawan mati-matian. Liu Ergou menghadang 3 orang sendirian agar mereka tidak kabur. Kalau saja dia tidak memakai baju besi, mungkin dia sudah terbunuh. Kedepannya, kalian harus lebih berhati-hati, jangan merasa bahwa karena kalian sudah pulang dari medan perang dan mengenakan baju besi, jika musuh tidak lengah, mungkin nyawa kalian sudah melayang, kata Lin Hai dengan tegas. Aku mengerti, lain kali aku akan lebih waspada lagi. Kali ini aku hanya ingin menangkap beberapa orang hidup, jadi aku tidak mematikan mereka. Liu Ergou menjawab dengan sedih, dengan begitu banyak orang yang terlibat di kejadian ini, hanya dia yang terlihat begitu berantakan, hal ini membuatnya merasa sangat malu. Baiklah, kalian istirahat saja dulu. Malam ini aku akan membawa yang lain untuk menyerang geng naga air, kata Lin Hai. Kami tidak lelah sedikit pun, izinkan kami ikut, kata Situ dengan cepat, karena dia tidak ingin melewatkan kesempatan berkelahi yang jarang terjadi. Aku tidak terluka sedikit pun, aku hanya perlu mengganti baju saja. Jangan biarkan kami hanya berdiam diri di sini, izinkan kami ikut, Liu Ergou juga memohon. Baiklah, tapi kalian harus lebih berhati-hati, jangan sampai terluka, kata Lin Hai. Lin Hai mengumpulkan semua orang, mengganti pakaian mereka dan membawa minuman, kemudian mereka menuju markas besar geng naga hitam. Jin Dalong, pemimpin kelompok itu, sudah menyiapkan hidangan khusus untuk menyambut Lin Hai. Mendengar laporan bahwa Lin Hai sudah tiba, dia sendiri keluar untuk menyambut Lin Hai. Tuan Lin, silakan masuk, aku sudah menunggu lama, katanya. Hari ini aku tidak akan membuatmu menunggu sia-sia, arak ini pasti akan memuaskanmu, kata Lin Hai sambil tersenyum. Setibanya di aula, Lin Hai menyuruh Liu Ergou meletakkan arak itu di atas meja. Ketika tutup arak dibuka, aroma arak yang kuat langsung memenuhi ruangan. Orang-orang dari geng naga hitam semuanya adalah pecandu alkohol. Mereka mengendus-endus dan mereka bahkan mulai meneteskan air liur. Bagi pecandu alkohol, arak yang begitu bagus adalah godaan yang sangat besar. Jin Dalong menatap guci arak dengan mata terbelalak dan mencium aromanya dalam-dalam. Arak yang luar biasa, benar-benar arak kekaisaran. Hari ini, kita tidak akan pulang sebelum mabuk, katanya. Aku membawa 2 guci arak ini, izinkan saudara-saudara di sini mencicipinya juga. Anggap saja ini hadiah perkenalan dariku untuk saudara di sini, kata Lin Hai. Dia memerintahkan Liu Ergou membawa guci arak lainnya. Arak yang keras ini sangat mudah membuat mabuk. Jika orang
orang ini mabuk, maka akan lebih mudah untuk menangani mereka. Jin Dalong merasa sayang dengan arak ini, karena arak berkualitas baik seperti ini seharusnya disimpan untuk diminum perlahan. Namun, karena Lin Hai sudah berkata demikian, ia tidak bisa menyimpan arak ini untuk dirinya lagi. Dengan sebuah lambaian tangan, dia memerintahkan anak buahnya, karena ini arak yang diberikan Tuan Lin untuk kalian, cepat ucapkan terima kasih. Terima kasih, Tuan Lin. Semua orang berkata dengan serentak. Tak perlu sungkan, saudara-saudara. Aku akan berbisnis di tempat ini, mohon bantuannya, kata Lin Hai, kemudian dia berkata kepada Jin Dalong, meskipun arak kekaisaran ini sangat langka, jika ada uang, tidak sulit untuk mendapatkannya, jika ketua suka, nanti aku bisa kirim beberapa guci lagi. Baiklah, terima kasih banyak, kata Jin Dalong sambil tersenyum, meskipun dalam hati dia hanya berpura-pura tersenyum, karena tujuannya sebenarnya adalah perak pajak yang akan dikirim. Ketua, kapal kami akan tiba 2 malam lagi. Aku harap semuanya bisa berjalan lancar dengan bantuanmu. Mari, aku bersulang untukmu, kata Lin Hai sambil meminum araknya. Jin Dalong juga meminum araknya dan tidak henti-hentinya memuji araknya. Arak yang sangat enak, haha, kalau ketua merasa arak ini enak, maka kita akan minum lebih banyak malam ini. Kata Lin Hai sambil terus berbincang dan minum, Jin Dalong merasa semua berjalan sesuai rencana dan tidak merasa perlu waspada. Kalian tidak perlu berdiri di sini. Apa yang perlu ditakuti dari mereka? Aku akan menemani ketua, kalian kenalilah saudara-saudara di sini. Jika ada yang perlu disampaikan, kalian bisa langsung memberitahu mereka, kata Lin Hai kepada Wang Dayong dan lainnya setelah beberapa gelas minum. Benar sekali, kalian juga minumlah bersama, kata Jin Dalong. Baik, Tuan. Wang Dayong dan orangnya pura-pura senang, lalu pergi keluar dan mulai minum bersama orang-orang naga hitam. Setelah minum beberapa mangkuk, mereka menyelinap keluar secara diam untuk mengirimkan sinyal, Yu Huasi sudah datang dengan orang-orangnya, dan mereka berhasil menyingkirkan para penjaga di luar dengan diam, mereka sudah mengepung seluruh markas geng naga hitam. Setelah minum cukup banyak, Lin Hai berpura-pura mabuk dan berdiri. Terima kasih Ketua Jin, atas jamuannya hari ini. Hari sudah larut, aku harus pulang dulu. Jin Dalong juga berpura-pura mabuk, tetapi tatapan matanya sangat tajam, menunjukkan bahwa dia sebenarnya belum mabuk. Baiklah, aku akan menyuruh anak buahku mengantarmu, jangan khawatir, barangmu akan lewat dengan lancar, katanya. Lin Hai tersenyum sinis di dalam hatinya, tetapi dia tetap menjawab dengan sopan, lalu meninggalkan tempat itu bersama Wang Dayong dan yang lainnya di bawah perlindungan mereka. Jin Dalong bahkan mengirim beberapa orang untuk melindunginya. Lin Hai tidak menolak. Setelah berjalan beberapa puluh meter, dia membuka jendela dan berkata kepada orang geng naga hitam, saudara-saudara, kalian boleh pulang, tak perlu mengantar lebih jauh lagi. Tuan Lin, jangan sungkan. Ketua kami sudah memerintahkan kami untuk mengantarmu pulang dengan aman, kami tidak berani melanggar perintahnya, kata mereka. Kalau begitu, jangan salahkan aku, kata Lin Hai. Orang-orang itu kebingungan, tidak mengerti apa maksudnya. Dengan cepat, Wang Dayong dan yang lainnya menghunus pisau dan menyayat leher mereka. Orang-orang itu sangat terkejut dan jatuh dengan perlahan. Mereka tidak percaya dengan apa yang terjadi. Bersambung